Ashanti menutup 15 toko kue outlet Lumiere miliknya. Lumiere merupakan toko kue yang didirikan oleh pasangan Anang dan Ashanti pada 2020. Dalam perjalanannya, gerai ini berkembang hingga tersebar di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bandung, Cirebon, hingga Manado. Lumiere toko kue milik Ashanti yang dibuka pertama kali tahun 2020 ini mengambil nama Lumiere yang diambil dari kata lumer karena tekstur kuenya yang lembut. Bisnis ini dikenal dengan beragam menu yang ditawarkan, mulai dari chiffon lava cake, Japanese roll, crispy puff, crispy mini puff, lumi bread, roti sobek, hingga sokupan. Harga kue Lumiere dibanderol mulai Rp20.000 per potong hingga Rp100.000 per potong. Selain itu, tersedia juga pilihan minuman seperti kopi kampung, lychee tea, Thai tea, Lactofurt, Sakura lemonade, hingga kopi klepon dengan kisaran harga mulai Rp40.000. Ia mengaku lebih memilih berhenti daripada harus mempertahankan usaha yang tak lagi sejalan dengan idealismenya. Bukan karena kehilangan pelanggan, Ashanti mengungkap terpaksa menutup karena alasan internal, terkait mutu produk. Bukan juga didasari kerugian finansial, melainkan perbedaan visi dalam menjaga kualitas produk. Keputusan Ashanti untuk menutup seluruh jaringan bisnis kue Lumiere, tak hanya meninggalkan kesedihan bagi para karyawan dan pelanggan, tetapi juga bagi keluarganya sendiri. Hal ini tampak dari unggahan Aurel Hermansyah di Instagram, yang mengekspresikan rasa kehilangannya terhadap toko, yang disebutnya penuh kenangan itu. Unggahan Aurel menjadi sinyal awal dari keputusan berat, yang kemudian dikonfirmasi langsung oleh Ashanti dalam konferensi pers di outlet Lumiere Radio Dalam, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Ashanti menyebut bahwa keputusan ini telah ia pertimbangkan sejak lama, tetapi tidak serta-merta disampaikan ke semua anggota keluarga. Keputusan menutup seluruh gerai bisnis kuenya, Lumiere, tidak diambil secara tiba-tiba. Ia bahkan mengaku sempat berselisih paham dengan sang suami, Anang Hermansyah, terkait rencana tersebut. Ashanti menyebut bahwa pada awalnya Anang tidak sepakat jika Lumiere ditutup, hanya karena persoalan konsistensi kualitas produk. Masalah penutupan ini pun, aku sempat cekcok, karena tadinya dia enggak percaya. Maksudnya 6 bulan yang lalu dia enggak percaya bahwa, kalau resep di otak-atik dikira orang tidak akan menyadari, orang enggak akan tahu. Itu Anang enggak percaya, ujar Ashanti. Menurut Ashanti, Anang menyarankan agar ia tidak hanya berpikir dari sisi idealismenya, sebagai pemilik usaha. Petik 2. Dia bilang, kamu tuh juga harus berpikir bukan hanya dari segi kamu yang punya brand, kamu yang mau kualitas harus sama. Kamu harus berpikir dari segi lain, lanjutnya. Ashanti menyebut masa 1 bulan belakangan, sebelum membuat keputusan, itu adalah saat terberat baginya, memikirkan nasib para karyawan, yang telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak karyawannya, banyak orang juga yang bergantung sama kita. Ashanti hanya menarik napas panjang, hancur banget hati aku, ucap Ashanti. Meski begitu, Ashanti tak tinggal diam. Dari total 200 karyawan yang selama ini bekerja di sana, telah diberitahu sejak awal mengenai hal tersebut, sehingga mereka masih memiliki waktu mencari pekerjaan di tempat lain. Sementara 50 karyawan tersisa yang memilih tetap bertahan, nantinya Ashanti akan menyiapkan usaha baru, yaitu bakmi ayam. Kini Ashanti tengah menyiapkan usaha kuliner baru, berupa bakmi ayam dan es campur, yang akan dijalankan di lokasi bekas outlet Lumiere Radio Dalam, yang masa sewanya masih aktif hingga September tahun 2026 mendatang. Langkah ini sekaligus menjadi upaya Ashanti untuk tetap memberdayakan sekitar 50 karyawan yang masih ingin bekerja bersamanya. Sejumlah bisnis kuliner milik selebritas tanah air tutup dengan berbagai alasan. Dari bisnis milik Ussy Sulistyawati,
Raffi Ahmad hingga yang terbaru Ashanty. Berikut sejumlah selebriti yang terpaksa menutup bisnis mereka meskipun awalnya sempat viral. 1. Bakul Usi, Lurik Coffee dan Kitchen, Yumi Usi. Ketiga bisnis kuliner milik aktris Usi Sulistiawati ini terpaksa tutup karena imbas COVID-19. Meskipun sempat ramai peminat, tapi bisnis itu berakhir gulung tikar. Usi kini diketahui kembali membuka bisnis kuliner nasi Bejek Wijaya di daerah Wijaya, Jakarta Selatan dan cabang di Bintaro, Tangerang Selatan. 2. Bakmi RN, bisnis bakmi milik presenter Raffi Ahmad ini pertama kali dibuka pada tahun 2017, dengan berbagai pilihan menu mie seperti mie ayam jamur, mie ayam rica-rica, mie ayam suwir pedas, mie ayam lada hitam hingga mie bebek sambal matah. Bakmi RN dikabarkan sudah tutup sejak tahun 2019. 3. Ben Sunda Restoran, milik presenter Ruben Onsu dengan konsep all you can eat, dengan harga Rp30.000 ini pertama kali dibuka tahun 2019. Bisnis ini awalnya ramai pengunjung dan sempat viral. Tak diketahui jelas penyebab restoran yang menyajikan hidangan khas Sunda itu akhirnya tak lagi beroperasi. 4. Rans Nusantara Hebat. Bisnis lain milik presenter Raffi Ahmad yang ditutup adalah pusat kuliner Rans Nusantara Hebat yang di BSD, Tangerang. Dibuka pertama kali pada tanggal 30 Maret tahun 2024, pusat kuliner ini merupakan proyek kolaborasi Rans Entertainment dengan GK Hebat, perusahaan Kaesang Pangarep. Tempat ini menampung 122 tenan kuliner dari berbagai UMKM, sayangnya sepi pengunjung. Rans Nusantara Hebat akhirnya ditutup pada Februari tahun 2025.